Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufaili Pulungan. Kali ini ingin membahas tentang tafsir Wahbah al-Juhaili, yaitu tafsir Al-Munir. Terlebih dahulu saya akan membahas biografi beliau. Adapun nama aslinya yaitu Wahbah ibnu Syekh Mustafa al-Juhaili. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau 1351 Hijriah di daerah Damaskus atau di desa Dir Alfiyah, daerah Kalmun. Adapun ayahnya yaitu bernama Mustafa al-Juhaili dan juga seorang petani. Wahbah mulai belajar Al-Quran dan menamatkan sekolah ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 Masehi. Lalu kemudian melanjutkan studinya di kuliah syariah hingga selesai pada tahun 1952 Masehi. Ia pun meneruskan studinya di Kairo dengan mengikuti kuliah di beberapa fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams. Masa studinya pun ia lalui dengan gemilang dengan diperolehnya ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan ijazah konsentrasi bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1955 Masehi. Di Universitas Ain Syams, Wahbah pun memperoleh gelar LC di bidang hukum. Kemudian melanjutkan magisternya di Universitas Kairo dengan Fakultas Hukum dan selesai pada tahun 1959 Masehi. Wahbah adalah seorang pelajar yang prestatif. Kejeniusannya di dunia akademis tak diragukan lagi, sehingga tidaklah mengherankan apabila ia selalu menduduki peringkat di atas dan pada semua jenjang pendidikannya. Baginya, rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhan menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah Inna sirrah an-najah fil al-haya ihsan as-sasila billah azza wa jalla. Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan hubungan dengan Allah azza wa jalla. Di antara guru-gurunya Wahbah al-Juhaili itu ada Syekh Muhammad Hashim Al-Khatib Asy-Syafi'i, seorang ulama fikih, khatib tetap Masjid Al-Lumai dan salah seorang pendiri Jami'ah At-Tahzib wa Ta'lum di kota Damaskus. Syekh Abdul Razak Al-Hims, seorang ulama fikih dan mufti Syria tahun 1963, dan juga ada Syekh Muhammad Yasin, seorang tokoh kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syria. Syekh Hasan Asyayati adalah seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus. Selanjutnya itu apa sih yang melatar belakangi dari penulisan kitab tafsir ini? Latar belakangnya yaitu kitab tafsir Al-Munir fi Aqidah wal Asy'ariyah wal Manhaj disusun oleh Wahbah al-Juhaili dengan latar belakang kebutuhan umat Islam akan sebuah tafsir yang lengkap dan mudah dipahami dan sistematis dan relevan dengan tantangan zaman modern. Pada akhir abad ke-20, banyak tafsir klasik yang dianggap terlalu berat bagi masyarakat umum karena dipenuhi istilah teknis dan panjangnya pembahasan. Sementara tafsir ringkas seringkali hanya memberi makna global dan tanpa ulasan mendalam. Al-Juhaili melihat adanya kesenjangan itu sehingga ia berupaya untuk menghadirkan tafsir yang bisa menjadi jembatan antara keluasan tafsir klasik dan keterbatasan dan keterbacaan tafsir modern. Penulisan tafsir Al-Munir ini juga dengan dilatar belakangi oleh pengabdian Wahbah al-Juhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Al-Quran berdasarkan hubungan erat dan logis. Tafsir ini ditulis selama rentang waktu bertahun-tahun, kurang lebih selama 16 tahun. Setelah selesai menulis
Tafsir Al-Munir ini diselesaikan pada hari Senin jam 8 pagi tanggal 13 Dzulqa'dah tahun 1408 Hijriah atau berketepatan 27 Juni tahun 1988 Masehi. Diterbitkan pertama kali di Dar Al-Fikri Beirut, Lebanon dan Dar Al-Fikri Damaskus, Suriah dalam 16 jilid pada tahun 1991 Masehi. Adapun metode penafsiran yang digunakan oleh Wahb al-Zuhaili adalah kolaborasi antara tahlili dan juga maudhu'i. Karena selain menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan surah sebagaimana terkandung dalam mushafnya, beliau juga memberi tema pada setiap ayat kajian sesuai dengan isinya dan mengaitkannya dengan isi surah secara keseluruhan. Adapun ciri khasnya yaitu satu, Al-Quran ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok, menjelaskan mengklasifikasikan kandungan setiap surah secara global, menjelaskan aspek kebahasaan, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih, menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan secara rinci, mengeluarkan hukum-hukum dan juga menjelaskan balaghah. Adapun corak tafsir yang digunakan yaitu sastra adabi ijtimai serta bernuansa fikih juga. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.